Mari adik-adik kita mendengarkan pujian dan juga bernyanyi bersama pada pagi hari ini. Suaranya nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Nggak ada, kecil. Bentar ya adik-adik. Nah, memang nanti kita akan kebaktian secara offline, tapi untuk sementara kita masih online dulu ya, Pak. Suaranya belum masuk ya? Suaranya belum ada, Kak. Iya Kak, sebentar ya, saya sedang terkendala. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, burung berkicau sinar terang, harum berkicaulah si padang, semuanya mengajak kepada padang, semuanya mengajak Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Adik-adik, memang pagi hari ini kita sudah mulai kebaktian sekolah minggu yang baru ya. Nah, di sekolah juga pasti beberapa dari adik-adik udah sekolah secara offline. Akhirnya juga nggak capek untuk mengingatkan untuk adik-adik selalu menjaga kesehatan. Kalau di luar dipakai maskernya benar, karena memang bulan-bulan ini udah mulai naik lagi COVID-nya. Jadi adik-adik harus selalu sehat. Kalau mama papanya suruh makan dengan baik, jangan nggak mau. Kalau disuruh-suruh juga. Nah, kita akan mendengarkan pujian kembali. Kita akan mendengar pujian lagu tema pada hari ini. Ini kasur. Yes, boleh di mute ya. Bukan salah saya, Kak. Salah siapa, Kak? Ya.
Adik-adik, nanti sebagai pengumuman hari ini kita akan memulai kebaktian dengan pisah kelas kecil dan kelas besar. Nanti kelas kecil akan diajar oleh Kalinda. Kelas kecil itu dari TK sampai Taruna. Lalu kelas besar akan diajar oleh Kadudi. Kelas madya sampai tunas remaja. Nah, sebelum kita pisah kelas, adik-adik kita mau memberikan persembahan juga. Adik-adik dapat memberikan persembahan lewat OVO atau GoPay. Nanti grup kelasnya masing-masing akan diberikan barcode-nya. Atau adik-adik juga bisa mengumpulkan di dalam suatu tempat untuk nanti diberikan ke papa mamahnya. Untuk dikasih ke kakak-kakak pengurus. Nah, sebagai pengantar dari persembahan kita juga akan menyanyikan satu lagu. Sekaligus lagu ini ada pengantar untuk nanti pisah kelas sebelum Kak Giri akan buka breakout room-nya. Nanti adik-adik bisa pilih di ini ya, di layarnya untuk breakout room setelah kita mendengarkan satu lagu ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Oke, adik-adik kita mau pisah kelas ya. Nah, adik-adik bisa pilih untuk pisah kelas. Selamat pagi adik-adik semuanya. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik, Luar biasa. Sekarang sudah di tahun berapa ya? 2022. 2022. Semangatnya beda nggak sama 2021? Beda. Beda. Harus lebih apa kalau 2022? Semangat. Lebih semangat. Oke, pintar. Harus lebih semangat. Tahun 2022 semangat baru. Adik-adik semua juga harus punya semangat baru. Yang di 2021 yang kemarin tidak, maksudnya tidak, yang ada yang tidak baik-baik harus dirubah menjadi lebih baik lagi di 2022. Ya, sebelum kita mulai, Kalina mengajak adik-adik untuk berdoa. Ya, tangannya dilipat, semuanya berdoa ya. Kalina berdoa ya. Ya. Adik berdoa dulu ya, berdoa gimana berdoa? Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi pada hari ini. Di tahun 2022, adik-adik sekolah minggu mulai lagi untuk melakukan ibadah sekolah minggu. Terima kasih Bapak untuk penyertaan Tuhan pada hari ini. Adik-adik kami akan mendengarkan firman Tuhan, akan memuji Tuhan. Pimpin kami semuanya ya Bapak, biarlah firman Tuhan yang adik-adik boleh dengar, boleh mereka lakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Bapak makasih juga berkati adik-adik kami mungkin hari ini tidak bisa hadir di ibadah secara Zoom, tapi kami yakin percaya Tuhan memberkati mereka sehingga minggu akan datang mereka boleh hadir dan bertemu dengan teman-teman mereka. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapak, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya. Terima kasih. Hari ini
Kalinda mau mengajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kalinda mau tanya. Tadi pagi ada yang masih ngambek nggak? Bangunnya dibangunin sama mama. Saya lagi kerja di Cirebon. Siapa? Kirim bangun sendiri. Oh, pinter. Iya, harus bangun Tadi sendiri. bangunin 2022 harus semangat. Walaupun ibadahnya masih dilakukan Zoom, tapi adik-adik harus semangat, ya. Kita berdoa terus, ya, supaya nanti kita ibadahnya bisa di gereja, bisa ketemu sama teman-teman. Oke. Nah, hari ini Kalina mau cerita diambil dari Ezra 7. Ayo kakak-kakak yang sudah bisa baca, boleh Alkitabnya dibuka. Ezra 7 ayat 1 sampai 28. Ayat ini panjang sekali. Ya, ayat ini panjang sekali. Ezra 7. Ezra itu di perjanjian lama, perjanjian baru ya? Lama ke lama. Lama. Ya, kalau di Alkitab Kalina itu 510 kalau di Alkitab Kalina. Ya. Aku 587. Oh ya, Ezra 7 ya. Ezra 7 ya, Nak. Ya. Ezra 7 ayat berapa, Kak? Ayat 1 sampai 28, Kiara. Ya, nanti Kalina minta bantu ya. Ya. Yang kakak-kakak sudah bisa baca, nanti bantu Kalinda untuk membaca ya. Nanti adik-adiknya bisa mendengar. Ya, di sini ada Yes, ada Kiara, ada Kenan, ada siapa lagi ya? Ada 3 ya, ada Betari. Oke. Bapak kan Kalinda minta sama Yes aja ya, Yes sama Kiara ya. Oke. Kinan kan bisa. Siapa? Iya, Kinan ya, bisa Kinan, boleh Kinan ya. Katanya Nanti Ezra 7 ayat bacanya 3 ayat ya. ayat 1 sampai mulai berapa? ya. Kalinda dulu mulai ya. Oke. Ayat 1 sampai berapa tadi? Sudah siapa yang sudah dapat angkat tangannya? Saya baru tulis Ezra 7 ayat 1 sampai 28. Aku udah dapat. Udah dapat? Nah ya, udah ya. Kalinda baca ya. Hari ini judulnya firman Tuhan hari ini judulnya Pelaku Firman Tuhan, diambil dari Ezra 7 ayat 1 sampai 28a. Ya, Kalinda baca. Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semua itu, pada zaman pemerintahan Atasata, raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azari, bin Hilkia, bin Salum, bin Zedok, bin Abitub, bin Amaria bin Azaria bin Merayot, bin Zeraya, bin Uzi, bin Buki, bin Abiswa, bin Penehas, bin Elazer, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa, yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diinginkannya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Nah, sekarang Yes, baca Yes, ayat 7 Yes. 7 sampai 10. Ya. Yes. Yes dapat? Dapat. Ayat 7 sampai Ya. 10. Bukannya 9 3 ayat. Iya, boleh sampai 10 nggak apa-apa, ini banyak nih, ya. Oke. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia, sebab Ezra telah bertekad untuk Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mendengar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel.
Ya, Kiara 11 sampai 15. Sampai 14 ya, 14. Kiara. Inilah salinan surat yang diberikan Rika Raja Asta. kepada Ezra, imam dan ahli kitab itu yang ahli dan dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artasasa. Raja segala raja kepada Ezra, imam dan ahli Taurat. Allah semesta langit dan selanjutnya, maka sekarang olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam atau para imamnya atau orang-orang Lewi dan yang rela pergi ke Yerusalem boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena engkau disuruh raja serta ke-7 orang penasihatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu. Nah, sekarang Kinan 15 sampai 16 saja Kinan, ya. Oke. Ya. Dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel dan bahkan oleh rakyat yang para imam itu rumah Allah mereka dan mereka yang ada di Yerusalem. Ya, udah ya, makasih. Maka oleh karena itu haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba korban sajiannya dan korban curahannya. Dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya boleh kamu berbuat sesuai dengan kehendak Allahmu.
Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah itu di hadapan Allah di Yerusalem. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu yang pembayarannya menjadi tanggung jawabmu. Itu boleh kubayar dari perbendaharaan kerajaan. Kemudian aku, Raja Artayasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat, begini segala yang diminta daripadamu oleh Imam Ezra. Ahli Taurat Allah semesta langit haruslah dilaksanakan dengan seksama, dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidak ada sabila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah, dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak upeti atau bea. Maka engkau, hai Ezra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yaitu semua yang mengetahui hukum Allahmu, dan Allah yang belum mengetahui haruslah kau ajar. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dengan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita yang dengan demikian menggerakkan hati raja sehingga ia menyemarakan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat-penasihat serta segala pembesar raja yang berkuasa. Nah, sudah, ini ayatnya panjang sekali dari Ezra 7 ayat 1 sampai 28. Jadi di sini menceritakan kalau judulnya pelaku firman Tuhan. Ya, di sini pelaku firman Tuhannya itu Ezra, ya. Ezra ini pembuangan, ya. Di pembuangan di sana, selama di sana dia dibuang, dan di sana di tempat pembuangan itu Ezra itu ada raja namanya, siapa namanya rajanya? Yes, siapa tahu rajanya di situ, Yes? Artasta. Iya, Artasasta, ya. Di situ ada rajanya. Jadi dalam pembuangan itu Ezra itu tidak pernah mengeluh, ya. Di pembuangan itu Ezra tidak pernah mengeluh. Dia selalu berdoa sama Tuhan, ya. Walaupun di pembuangan dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Di situ banyak, ya. Orang-orang dari Israel itu dibuang di Babel itu banyak, ya. Jadi ada sebagian orang yang masih mau terus meminta Tuhan, berdoa terus karena dia yakin Tuhan akan mengeluarkan, membebaskan mereka, ya. Nah, Ezra ini tidak berani untuk minta kepada Raja Artasasta, ya, untuk dia dikeluarkan, tapi dia hanya berdoa dan berdoa terus karena dia yakin bahwa doanya itu akan didengar Tuhan, ya. Di sini judulnya pelaku firman Tuhan, berarti bahwa kita selaku anak-anak Tuhan bisa untuk menyampaikan tentang firman Tuhan. Jangan hanya membaca aja, membaca firman Tuhan dan melakukan. Pelaku itu melakukan, ya. Jadi adik-adik hanya jangan sekolah minggu menjawab firman Tuhan sudah. Tapi di luar itu adik-adik misalnya tidak mau mendengarkan mama, terus kalau misalnya sekolah minggu harus ayo. Nah, ya. Jadi tidak ada dari diri sendiri adik-adik untuk mau mendengarkan firman Tuhan, ya. Jadi kalau Ezra ini dia tahu pasti dia selalu berdoa terus sama Tuhan, dia pasti Tuhan akan mendengar, Tuhan akan pakai orang-orang di sekelilingnya dia untuk dia bisa dibebaskan dengan teman-temannya di sana. Nah, doa itu didengar oleh Tuhan dan Tuhan pakai Raja Artasasta yang tadi Yas bilang, ya. Dipakai raja itu untuk membawa Ezra dengan teman-temannya yang masih taat kepada Tuhan untuk keluar, ya.
bukan di situ aja, di sini dibilang di ayat ini ya, rajanya itu, Raja Artasasta itu, dia malah memberi, dikasih bekal. Jadi sebelum dia pergi keluar dari pembebasan bangsa Israel itu bebas keluar untuk balik lagi ke Yerusalem, dikasih bekal. Siapa yang tahu di sini? Siapa yang tahu di sini? Coba bekalnya apa aja? Yes, tahu nggak? Apa aja yang dikasih Raja Artasasta sama Ezra dengan teman-temannya? Ada lupa kata tadi. Apa? Di ayat itu ada tuh tadi tuh. Di ayat 22 ya. Ya, di ayat 22. Nah, di situ ya. Dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai 100 bat. Nah, Anggur bukannya alkohol ya? kenapa? Ya, jadi doa-doa si Ezra ini didengar walaupun waktunya panjang. Jadi adik-adik itu ya misalnya berdoa, terus kok Tuhan nggak dengar doa aku sih? Ya, iya, karena Tuhan itu memberinya tepat pada waktunya. Seperti juga Ezra, selama panjang dia di masa pembuangan di Babel itu, dia terus berdoa. Dia tidak meninggalkan Tuhan dan teman-temannya juga tidak meninggalkan Tuhan. Ada sebagian yang masih taat, yang masih setia kepada Tuhan. Dia terus berdoa dan berdoa. Ya akhirnya Tuhan pakai Raja Artasasta, ya, dibawa, dikasih bekalnya untuk balik ke Yerusalem, terus untuk persediaan dia di sana nanti buat lagi rumah bait Allah di sana, ya, walaupun tidak semegah nanti rumah bait Allah seperti yang Salomo, tapi Artasasta ini kasih semua bekalnya. Terus dia pakai Ezra, karena Ezra ini seorang apa ya? Siapa yang tahu? Ezra seorang apa ya? Siapa yang tahu Ezra itu siapa? Di sini ada nih di ayat yang ke-6. Coba Ezra itu siapa? Seorang yang mahir apa dia? Ayat 6. Mahir kitab. Iya, dia mahir Alkitab. Ahli kitab. Iya, ya. Jadi dia tuh Taurat yang Musa itu dia pelajari, dia ikuti apa yang tidak boleh. Ya, yang boleh apa, terus dia meminta kepada Tuhan karena dia yakin dengan doa, dengan setia, dengan melakukan kehidupan yang baru, kehidupan yang baik dan berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan dengar. Jadi adik-adik tidak boleh masa putus asa, aku doa kok tidak dengar sama Tuhan. Kita terus berdoa karena Tuhan akan kasih tepat pada waktunya. Begitu juga ini Ezra, waktu panjang di pembuangan, tapi dia tidak pernah undur sama Tuhan, tidak pernah aku nggak mau lagi sama Tuhan, aku mendingan sama berhala lain lagi aja. Tapi dia yakin bahwa dia punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan akan menyempurnakan itu dan Tuhan pakai Raja Artasasta, ya, dikasih semuanya sampai dia bilang, pokoknya kamu tenang-tenang aja, kamu pulang, semuanya sudah ada di sana. Nah. Jadi Kalinda minta sama adik-adik semua yang hari ini hadir, yuk kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Setia itu gimana Kalinda? Setia itu jangan hanya adik-adik hanya sudah membaca firman Tuhan. Kalau adik-adik rajin kalau malam baca firman Tuhan, kita lihat firman Tuhan, apa sih yang boleh sama Tuhan, apa yang tidak boleh sama Tuhan. Terus dalam kehidupan sehari-hari juga kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Bukan sebagai batu sandungan, ya. Materi batu sandungan itu misalnya kalau misalnya menjelek-jelekan orang, ya. Terus kalau misalnya pokoknya tidak menyenangkan orang lain, ya. Jadi adik-adik, Kalinda minta adik-adik selalu setia sama Tuhan, rajin baca Alkitab, walaupun sedikit bacanya 2 ayat atau 1 ayat. Tapi kita rajin baca firman Tuhan, ya. Jadi kita tahu apa sih yang diminta sama Tuhan untuk hidup kita, ya. Seperti Ezra, dia tidak pernah undur, ya. Dia setia di pembuangan dengan orang-orang yang setia karena dia yakin bahwa doanya pasti akan didengar. Ezra itu selalu mengucap syukur dalam keadaan susah, dalam keadaan senang dia selalu mengucap syukur karena dia yakin dia punya Allah yang luar biasa. Nah, ya. Jadi Kalinda tanya lagi nih, tadi judulnya apa ya? Judulnya ya,
Siapa yang tahu judulnya? Pelaku firman Tuhan. Pelaku firman Tuhan. Diambil dari ayat apa ya? Ezra 7 ayat 1 sampai 28. 28. Di sini yang dipakai sama Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel siapa? Raja siapa? Susah namanya. Hah? Susah namanya. Artasastra. Iya, dia dipakai sama Tuhan untuk apa namanya? Untuk membebaskan. Dia mau mengantar lagi bangsa Israel untuk pergi ke Yerusalem lagi, ke tempat yang semula. Dalam waktu yang panjang, bangsa Israel tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia selalu berdoa karena dia yakin dia akan pergi dan akan sampai lagi ke tempat tujuannya lagi. Ya, jadi kita tidak usah putus asa, terus berdoa, terus setia kepada Tuhan. Adik-adik minta, Kalina minta juga rajin ke sekolah minggu, rajin baca Alkitab, terus menyenangkan orang-orang di sekeliling kita. Ya, jangan hanya berdoa, terus baca Alkitab, tapi tidak menjadi pelakunya. Pelakunya apa? Kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang menyenangkan orang lain. Ya, kalau misalnya teman ada yang kesusahan, kita bantu. Nah, itu pelakunya. Pelaku firman Tuhan. Ajak teman kita yang rajin tidak pernah ke sekolah minggu, yuk kita ke sekolah minggu, ya. Itu dia pelaku firman Tuhan. Jadi kita baca firman Tuhan dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Seperti juga Ezra, dia ahli Taurat, dia ngerti maksud firman Tuhan, harus seperti apa dia hidup. Nah, akhirnya Tuhan dengar doa-doa Ezra dengan doa-doa orang-orang yang di pembuangan itu, Tuhan dengar dan Tuhan pakai Raja Artasasta, ya. Yang tidak dimasuk akal sama Ezra. Raja ini kan yang dia jadi budak di raja ini kan, jadi budak di tempatnya Raja Artasasta. Harusnya kan dia Raja Artasasta itu tidak mau bantu, tapi Tuhan pakai raja itu yang di luar nalarnya, di luar pikirannya Ezra. Kok akhirnya itu terbengong-bengong, Tuhan pakai dia, ya. Maksudnya dia kan ada di situ, ada di tempat perbudakan Raja Artasasta, tapi Tuhan pakai Raja Artasasta untuk dibebaskan dia kembali lagi ke Yerusalem. Nah, itulah. Makanya hebatnya Tuhan kita. Tuhan dengar doa kita, kalau kita selalu sungguh-sungguh, kita menjalankan segala firman Tuhan, berdoa terus dan setia kepada Tuhan, tiada yang mustahil. Ya, jadi Kalinda minta sama adik-adik sekalian di tahun 2022 ini tetap semangat, rajin ke sekolah minggu, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan selalu menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan orang-orang di sekeliling kita. Nah, hari ini Kalinda punya ada tugas ya, bentar ya. Ada tugas hari ini, bentar Kalinda mau bentar ya. Tadi di sini ya. Ayat hafalannya apa? Ya, nanti ayat hafalannya ada, bentar. Ini ada, nanti Kalinda mau share di grup ada adik-adik semua ini. Nanti dicari nama-nama keluarga Ezra. Nanti adik-adik boleh dikasih lingkarin aja. Terus nanti ayat hafalannya, tunggu ya, ayat hafalannya itu diambil dari Ezra 7 ayat 10. Ya, yang sudah bisa nulis, coba dikasih tanda, ayat hafalannya itu Ezra 7 ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajarkan ketetapan dan peraturannya di antara orang Israel. Ya, ini nanti Kalinda akan share di grup ya, nanti tugasnya Iya, Kalinda. Iya, sayang. Apa? Tema. Oh, temanya. Tunggu ya, Kalinda ini dulu bentar. Temanya itu ini dia. Temanya itu ini dia. Pelaku firman Tuhan, Ezra 7 ayat 1 sampai 28. Nah, ini dia nih gambarnya ya. Nah, tadi Kalinda cerita ini nih gambarnya. Ini di kerajaan nih. Ini Raja Artasasta ya. Nih di sini nih ada Bapak, ada Ezra ya. Ini yang berkuasa di perbudakan ini, yang berkuasa, tapi Tuhan pakai raja ini, Artasasta ini, ya, untuk mengeluarkan bangsa Israel kembali lagi ke Yerusalem. Luar biasa ya,
yang tadinya nih Ezra ini tidak mungkinlah raja ini akan membantu, tapi kuasa Tuhan begitu ajaib ya. Dia pakai raja ini, dia kasih bekal semuanya untuk kembali ke Yerusalem. Sampai daerah-daerah samping dia bilang harus patuh dengan Ezra, kasih dana-dana ke mereka itu ya. Terus dia bilang juga raja ini siapa yang bermasalah atau melanggar hukum, kamu hukum aja dia ya. Jadi raja ini, Raja Artasasta ini, dia membantu Ezra dari kuasa Tuhan yang begitu ajaib, pakai raja ini untuk mengeluarkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Ini dia kembali ya, dia kembali ke Yerusalem ya, dibantu oleh Raja Artasasta, dikasih bekal yang banyak, nanti di sana beli lembu-lembu, bangun lagi bait Allah di sana ya, dikasih semuanya ya. Nah ini dia, terus lagi ini dia kembali ke sini, dia bangun lagi bait Allah, bantuan dari Raja Artasasta yang tidak mungkin terjadi, tapi kuasa Tuhan begitu hebat. Tuhan pakai Raja Artasasta untuk membantu Ezra dengan teman-temannya kembali ke Yerusalem. Jadi tidak perlu khawatir, terus berdoa, Tuhan akan sempurnakan permintaan adik-adik dan Tuhan kasih tepat pada waktunya. Ya, jadi nggak usah, aku udah berdoa Tuhan nggak kasih, pasti Tuhan kasih pada waktunya. Ini Ezra lama loh, berdoa terus lama. Perjalanannya dari Babel ke Yerusalem lama juga, ya. Tapi dia tidak pernah undur dengan teman-temannya. Dia terus berjalan karena dia yakin Taurat yang dia baca, firman Tuhan yang dia baca itu adalah nyata. Ya, ini dia, ya. Ini dia, kembali lagi. Ini dia, Mas kasih tadi tuh banyak sekali yang dikasih perak untuk persiapan mereka kembali ke Yerusalem. Karena kan pasti di daerah itu juga tidak ada apa-apa, jadi dikasih semuanya untuk dilengkapi, ya. Nah ini dia, tinggal di sini dan dia membangun bait Allah kembali. Nah ini dia, ya. Raja Artasasta mengeluarkan perintah, ya. Pokoknya daerah sampingnya harus membantu Ezra, ya. Ini dia. Oke. Nah ini tugasnya ya. Tadi sudah dicatat belum untuk ini, untuk ayat hafalannya? Diambil dari Ezra 7 ayat 10 ya. Untuk kakak-kakak aja yang besar ya, untuk kakak-kakak yang besar. Nih adik-adik nanti yang ada kelas TK boleh nanti sama mama dibantu ya, adik ya. Untuk yang nanti Kalinda kirim tugasnya di grup. Begitu juga untuk kelas kecil nanti Kalinda kasih ke Kameli untuk di-share di grup ya. Kita mau nyanyi satu lagu ya, yang tadi ya. Tunggu bentar. Ya, ini kita nyanyi satu lagu ya. Tadi sama Kak Geri juga udah, tapi hanya tadi ini ada gerakannya. Ya. Siapa yang setiap hari membaca Alkitab? Ya. Angkat tanganmu. Haleluya. Yuk siapkan Alkitabmu. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Srek, srek, sekali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Dari awal ya, lebih semangat. Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwa. Berbuah, 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 berbuah. Dari awal firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku.
lebih besar. Karena sering baca Alkitab lebih besar. Lebih besar. Sorangan Yesus dahsyat. Ya, kita akhiri ya. Kita akhiri sebentar. Kalina mau stop screen dulu. Oke. Sekarang sebelum kita pisah, Kalina minta nih dibuka kameranya. Kita mau ini Kalina mau screenshot dulu, mau foto nih. Coba, Sarah, Wen, mukanya mana ya? Coba, angkasa duduknya. Nah, lihat mukanya. Nah, oke ya. Satu, Wen mana Wen? Mukanya Wen. Satu, Wen mana ya? Satu, dua. Sekali lagi ya. Sekali lagi nih. Bentar ya. Sekali lagi ya. Satu, dua. Bentar. Ya, oke. Makasih. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk lipat tangannya. Kita mau berdoa ya. Ibadahnya udah selesai, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pelita bagi hidup kami. Ajarlah kami untuk seperti Esra, untuk selalu setia dan taat kepadamu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Berkati adik-adik kami ya Bapak untuk setia, untuk rajin baca firman Tuhan, untuk rajin pergi ke sekolah minggu, dan menjadi anak yang baik dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan pada hari ini ya Bapak. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Berkati mereka yang ada di rumah ya Bapak, sehingga mereka boleh melakukan aktivitas setelah ibadah ini. Ampun segala dosa dan salah kami ya Bapa. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi Kalina mengucapkan terima kasih. Dadah, selamat pagi. Sampai ketemu lagi hari Minggu depan ya. Dadah, selamat pagi semuanya. Terima kasih ya. Dadah. Ya Kak. Terima kasih Kak. Ya. Bye-bye. Bye-bye. Dadah. Terima kasih.